kami relawan Pak Jokowi memberikan dukungan moral juga kepada pihak kepolisian untuk tidak takut menuntaskan permasalahan-permasalahan ini yang sudah 6 bulan ya sejak Pak Jokowi ini melaporkan di bulan April ya di Polda Metro Jaya. Kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Rismon CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Berapa kali sudah di Mabes Polri sudah dibilang identik ya? Identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Artinya identik. Identik itu belum tentu asli, belum tentu sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali. Pak Susno bilang identik bukan asli ya. Kalau kita katakan identik ya sama asli lah. Karena pembandingnya ada. Markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah, tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki. Bang Andi harus ke PT UN. Nah, tidak itu, karena itu juga menyangkut ada pencemaran nama baik ya. Ini kan berkelanjutan, terus mengembang terus nih ya, berkembang terus apa yang dilakukan. Oke, silakan Pak Susno. Mbak, jadi ini masalah pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baik karena dituduh ijazahnya tidak benar, nggak beres ya. Ya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan ijazah itu beres? Siapa yang mengatakan beres? Andika yang menyatakan beres? Yang menyatakan Pihak beres Jokowi Pak Susno itu kan nanti di pengadilan ditentukan untuk itu. Tapi bukan kan pengadilan umum, ya kan? bukan pengadilan Karena kan masalah umum. juga Oke. begini Pak Susno ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Ini kan kita produk bisa menyeret administrasi. masalah-masalah PT TUN. Ini kan masih kita bicara tentang penyidikan Bukan ini nyeret. dan gelar Memang perkaranya sudah sampai di di mana? situ. Apakah Oke, akan dilaksanakan kita perkara bicara atau bergantian tidak? ya. Kita bicara bergantian. Pak Susno silakan dilanjutkan. Saya lagi ngomong, itu aja. Anda tertib ngomong aja enggak, apalagi tertib Lah, saya Oke, kan Pak jadi Susno, berikan oleh Bu silakan. Vina. Silakan, Kata mau Pak nyambung, Susno. ya monggo silakan. Bang Andi, silakan Pak Susno. Ya, oke, saya ya. Jadi ini ranahnya peradilan TUN, ya, tata usaha negara. Nah, oke. Saya belum sampai mau TUN mau apa enggak. Ya, status hukumnya itu jelas tuh, gitu loh. Ya kan? Ini kan belum. Sampai ke penyidikan Polda Metro terkait dengan laporan Pak Jokowi, pencemaran nama baik. Jelas Polda Metro tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut tersangka. Mengapa? Karena objek yang dijadikan sebagai permasalahan adalah ijazah. Dan sampai detik ini, ijazah itu tidak bisa dibuktikan keasliannya. Mengapa tidak bisa dibuktikan keasliannya? Nah itu kan, dan di mana yang bisa membuktikan keabsahan itu? Bukan oleh Polri. Polri tidak berwenang sama sekali menyebutkan bahwa ijazah itu asli. Bukan ranahnya. Baik markas besar maupun Polda Metro. Di mana ranahnya itu adalah masalah administratif. Harus digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bayang-bayang kurungan kasus ijazah Jokowi kian nyata. Rosyuro disebut panik dan didoakan sehat. Nah, teman-teman, walaupun Rosyuro CS sudah jadi tersangka dalam tudingan ijazah palsu Jokowi, tapi sampai sekarang mereka masih belum ditahan oleh Polda Metro Jaya. Ya, mungkin saja seperti yang disampaikan oleh Susno 2J selaku mantan Kabariskem Polri mengatakan bahwa ya Polri masih belum, ya Polri tidak memiliki kewajiban dalam memutuskan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, tapi yang memiliki hak tersebut adalah bagian administrasi, yaitu di persidangan di PT UN. Nah, mungkin saja dari situ ya Rosyuro CS ini walaupun sudah lama jadi tersangka, tapi sampai sekarang mereka belum juga ditahan, teman-teman. Ya, tinggal 6 orang lagi yang jadi tersangka. Ya, Egy Sujana dan Damai Harilubis sudah bebas karena telah mengajukan ya restoratif justice. Nah, walaupun tadi di sini dikatakan dibayang-bayang kurungan, kasus ijazah Jokowi kian nyata.
Rosyuro CS disebut panik dan didoakan sehat. Nah, kalau kita melihat bagaimana semangat dari Rosyuro CS ini, ya semakin hari ya semakin mereka semangat meneliti bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi ini. Ya, mereka menghadirkan berbagai saksi ya di Polda Metro Jaya. Kemudian ketika Bonatua Silalahi mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi dari KPU, yang tentu ijazah yang dipakai oleh Pak Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019, maka Rosyuro CS ini lebih semangat lagi untuk meneliti hal itu. Mereka membandingkan bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi yang diupload oleh Dian Sandi. Oke, di sini dikatakan bahwa Ketua Umum Rampai Nusantara yaitu Mardian Syah Semar menuding Rosyuro mulai panik setelah kubunya mengusulkan penghentian pendidikan SP3 dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan dalam debat di Kompas TV menyusul permintaan SP3. Ya, di Kompas TV menyusul permintaan SP3 yang diajukan tim hukum Roy usai kasus serupa terhadap pihak lain dihentikan juga. Roy menyebut usulan SP3 didasarkan pada pendapat ahli hukum yang menilai perkara ini tidak bisa ditangani secara parsial. Namun Semar menilai langkah tersebut sebagai upaya menghindari proses hukum dan meyakini penyidik telah memiliki bukti kuat untuk membawa kasus ke pengadilan. Roy membantah dirinya panik dan menegaskan kasus yang menjeratnya adalah dugaan pencemaran nama baik, bukan pembuktian keaslian ijazah. Ia tetap meyakini ijazah Jokowi bermasalah dan berencana membuktikannya melalui jalur hukum lain. Nah, itu teman-teman ya mengenai ya bagaimana dengan Roy Suryo, katanya ya dibayang-bayangi rasa ketakutan katanya, dan Roy Suryo menegaskan bahwa mereka tidak pernah takut. Sejak awal mereka tentu sudah tahu resiko yang mereka hadapi, makanya sampai sekarang ya mereka juga ya tetap menyuarakan hal itu. Nah, sampai mereka ke Mahkamah Konstitusi menggugat pasal-pasal yang menjerat mereka, dan mereka menjelaskan melalui kuasa hukum mereka, Refli Harun, bahwa ya mereka menggugat pasal-pasal itu bukan untuk menggugurkan, tapi ingin mengetahui ya bagaimana dengan batas-batas dari pasal yang menjerat mereka tersebut. Apakah sudah benar tentang pasal itu yang menjerat mereka sebagai tersangka di Polda Metro Jaya atau bagaimana? Nah, Rosyuro siap bantu Lukas bongkar misteri Satgas ijazah palsu era Jokowi. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo menyatakan dukungannya terhadap langkah Lukas Luwarso yang ingin membongkar misteri yang terjadi pada tahun 2015. Misteri ini berkaitan dengan Satgas Pemberantasan Ijazah Palsu. Nanti akan kita dorong oleh trio RRT atau seluruh tim, yaitu apa? Beliau akan membuka misteri tahun 2015, kata Roy Suryo di Treskrimum Polda Metro Jaya pada hari Jumat 13 Februari 2026. Kala itu, kata dia, pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi membentuk banyak satuan tugas Satgas, namun ada satu Satgas yang tidak ditandatangani oleh Jokowi. Kecuali satu Satgas yang tidak ditandatangani oleh Jokowi, yaitu Satgas Pemberantasan Ijazah Palsu Jokowi. Jadi satu kata yang ingin kami sampaikan kepada orang yang masih ngeyel ya, orang yang masih kemudian tidak mau menunjukkan kejujurannya, apalagi alhamdulillah ini hari Jumat yang sangat berkah menyongsong bulan suci Ramadan minggu depan, maka sebaiknya satu kata, tobatlah mumpung hari baik tuturnya.
Nah, kemudian teman-teman, ya, kita lihat di sini bagaimana yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Respon Polda Metro Jaya soal Roy Suryo minta SP3 kasus ijazah Jokowi. Nah, Polda Metro Jaya menanggapi permintaan Roy Suryo yang minta status tersangkanya terkait perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Jokowi dihentikan. Dasarnya Roy menyebut ada sejumlah tersangka lain yang juga sudah mendapat surat perintah penghentian pendidikan, yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, padahal mereka berada dalam satu laporan polisi LP. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menanggapi permintaan itu yang mengatakan pihaknya akan tetap bekerja sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Alasan itu dengan argumen kita berbicara negara ini negara hukum, ada dasar hukum yang menyatakan seperti itu, silakan kami disampaikan. Ini menjadi bahan untuk gelar perkara penyidik, ungkap Budi kepada wartawan di Polda Metro Jaya Jakarta pada Sabtu 14 Februari. Budi menjelaskan ada beberapa cara untuk menghentikan perkara, salah satunya dengan restoratif justice. Ada beberapa cara, celah untuk yang bersangkutan mencapai suatu keadilan, keadilan bagi Undang-Undang KUHP dan KUHP, bagaimana proses perkara itu P21 di Kejaksaan atau SP3 melalui tahapan restoratif justice, kata Budi. Nah, ini teman-teman ya mengenai kasus ijazah Pak Jokowi, dan kita terus mengikuti hal ini sampai nantinya akhir perjuangan dari Roy Suryo ini ya membuktikan ijazah Pak Jokowi ya asli atau tidak, sehingga semuanya terang benderang, dan tentu yang kita harapkan adalah kejujuran dan juga independensi dari seorang penegakan hukum.